Ini aku mau share video tentang pengalaman aku mengenai Kista Bartolini. Pasti teman-teman semua udah nggak asing kan sama yang namanya kista. Ya, kista itu bagian tubuh yang abnormal, biasanya bukan kanker ya, yang berisi cairan atau zat setengah padat, terkadang menimbulkan rasa nyeri. Kista itu macamnya banyak banget, dan salah satunya yang pengen aku bahas kali ini itu kista Bartholin. Kista Bartholin ini merupakan pembengkakan atau benjolan pada salah satu atau bisa kedua kelenjar pelumas vagina. Nah, di sini tuh kayak semacam penumpukan cairan di labia karena mengalami kecelakaan atau infeksi sehingga menjadi iritasi. Bisa juga dapat mengakibatkan kondisi semakin parah saat bakteri menginfeksi tentunya ya. Kista ini dapat berbentuk ketika kelenjar mengalami penyumbatan, pembengkakan berisi cairan yaitu kista itu sendiri. Cairan bisa menumpuk ketika pembukaan kelenjar Bartholin terhalang akibat infeksi atau cedera. Terjadi di kelenjar Bartholin yang terletak pada sisi vagina. Ada dua ya, kanan dan kiri. Itu bisa salah satunya atau keduanya juga bisa. Tapi dari pengalaman aku dan teman-teman yang juga mengalami itu kebanyakan salah satu, dan banyak sekali yang ngalamin ini pada kondisi hamil. Pada pengalaman aku sendiri, aku ngalamin kista Bartholin ini pada usia kehamilan 6 bulan. Setelah 1 tahun sebelumnya aku kuret, itu dinyatain aku kena kista Bartholin. Deh, kayak batuk pilek aja kita udah heboh gitu ya. Wah, kalau minum obat ini aman gak ya sama bayi aku gitu. Dan apalagi kena kista Bartholin ini pasti panik banget. Aku pribadi juga panik saat itu karena gak nyaman banget. Itu rasanya bener-bener gak nyaman. Nyeri dan tidak nyaman dibuat duduk, berdiri, jalan, bahkan tiduran tuh buat cari posisi rasa nyaman itu sendiri tuh susah buat nemuin. Dan itu tuh cepet banget tumbuhnya. Dulu pengalaman aku, emang akunya yang mungkin gak aku rasa ya, banyak yang ngalamin ini 2 minggu udah kerasa, berapa bulan udah kerasa, bahkan di kehamilan 2 bulan mereka tuh udah rasa. Cuma mereka kan masih yang bimbang, aku harus operasi nggak ya, aman nggak ya buat bayinya, boleh nggak ya, kayak gitu. Dari pengalaman aku sendiri, pada usia 6 bulan itu diketahui kalau memang aku mengidap kista Bartholin, langsung tindakan bedah ya, didiagnosis medis dulu. Habis itu memang oh iya ini Bartholin kista, ya udah paginya langsung bedah. Menutup kemungkinan untuk udah itu selesai, itu enggak ada kemungkinan untuk dia tuh tumbuh lagi. Gejalanya tuh mulai dari labia yang terasa sakit, terus bisa juga menimbulkan demam. Setelah itu rasa sakit saat jalan dan duduk itu sakit banget, adanya nyeri dan tidak nyaman. Itu gejalanya sih. Dan pasti ada benjolan, maaf sebelumnya, di bagian vagina, di kelenjar Bartholin yang terletak pada sisi vagina kanan dan kiri itu. Nanti aku munculin fotonya. Itu salah satunya, bisa dua-duanya, tapi kalau aku pribadi dulu itu satu sebelah kiri kelenjar. Itu pertama kali jam 2 malam itu kecil banget, kayak digigit nyamuk gitu. Terus habis itu kok rasanya nggak enak, kayak nyeri banget gitu. Akhirnya panik kan, dikompres sama air anget, dikompres pakai air anget. Habis itu paginya langsung bawa ke rumah sakit, udah sebesar telur puyuh. Masuk UGD tuh udah sebesar telur puyuh. Habis itu masuk ke ruang inap, kamar inap, itu udah sebesar
maaf ya, telur asin, tahu kan gede banget berarti. Dan itu selalu dibersihin sama perawatnya setiap saat. Jadi tuh nyeri banget dibuat duduk, buat rebahan, nggak enak banget pokoknya. Dan tuh rasanya panas, nyeri, sakit, pegel, ya semua jadi satu. Dan tuh posisinya hamil, jadi kebayangkan kayak gimana paniknya. Sini tindakan medisnya, si dokter langsung memutuskan untuk pagi harinya dilakukan bedah operasi. Setelah dilakukan operasi, kistanya diambil kan, itu isinya kan cairan sama zat setengah padat. Setelah itu dibersihin, habis itu dijahit ulang, habis itu nunggu pengeringan kistanya. Sama selama perawatan di rumah sakit, aku dikasih obat minum oral dan injeksi antibiotik dan anti nyeri. Di sini juga buat teman-teman yang lagi hamil kena Bartholin kista, nggak usah khawatir, pasti dokter itu ngasih obat yang benar-benar aman untuk bayi kita yang di dalam kandungan. Saat operasi pun juga dalam pantauan dokter juga ya, si bayi kitanya itu juga dibius, jadi sakitnya nggak kerasa sama sekali. Buat teman-teman yang ngalamin ini sama, jangan panik, saran aku langsung aja periksa ke dokter biar dapat penanganan medis yang tepat, apalagi dalam kondisi hamil. Jangan lupa bersihkan area kewanitaan secara baik dan tepat. Jangan lupa setelah buang air harus dikeringkan, bener-bener kering, jangan sampai lembab.